Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan kedua di mata kuliah manajemen pemasaran. Atau kita hari ini akan belajar praktek tentang manajemen pemasaran, di mana dengan saya Nika Sintesa, SPD, MPD, MM. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Mudah-mudahan teman-teman hari ini sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika kita mau melakukan yang namanya perencanaan pemasaran gitu, dimana kalau kita berbicara tentang perencanaan pemasaran atau istilah lain adalah tentang marketing plan, itu kita akan berbicara tentang perencanaan tertulis yang di dalamnya biasanya berisi beberapa konsep-konsep atau komponen-komponen pemasaran yang biasanya meliputi adanya analisis, adanya target, adanya kegiatan, dan kita akan berbicara juga tentang apa yang namanya anggaran pemasaran. Gitu. Jadi perencanaan pemasaran ini biasanya sangat luas sekali cakupannya. Gitu, dalam artian kita bisa menguraikan atau kita bisa mendeskripsikan secara rinci tentang apa saja sih sebetulnya komponen-komponen yang ada dan apakah dengan komponen tersebut akan mendukung yang namanya proses perencanaan kita itu berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi perencanaan pemasaran ini akan menguraikan tentang deskripsi secara rinci dari komponen-komponen tadi seperti analisis, seperti target atau kegiatan ataupun anggaran pemasaran dan lain-lain yang akan mudah dipahami oleh pihak-pihak internal ataupun pihak-pihak eksternal. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan istilah bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan ketika kita ingin melakukan yang namanya perencanaan pemasaran. Yang jelas ketika kita berbicara pemasaran, ketika kita berbicara perencanaan, itu pasti harus ada yang namanya tahapan yang dilalui atau langkah-langkah yang harus kita lalui gitu ya. Dimana yang pertama adalah kita biasanya menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kita harus tahu nih apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan dari konsumen tersebut sehingga akhirnya produk yang kita keluarkan nantinya atau ketika kita memasarkan produk tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen ataupun diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah kita berhak atau kita wajib untuk memilih yang namanya sasaran pasar. Sasaran pasar di sini mungkin kita bisa menentukan yang namanya kita akan menjual produk apa, kita harus tahu siapa segmentasi kita, siapa targeting kita dan siapa positioning kita itu, keunikan produk kita itu apa gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menempatkan strategi pemasaran dan dalam persaingan, di mana kita harus punya strategi yang memang benar-benar strategi itu merupakan strategi yang akan mendukung gitu ya, supaya proses pemasaran kita itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, nanti setelah kita menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, misalnya seperti sekarang, yang sedang booming itu seperti apa sih strategi pemasaran yang dilakukan? Oh, ternyata secara online gitu. Nah, kita sudah menempatkan strategi online tersebut, lalu kita akhirnya bisa memilih sebagai strategi pemasaran yang mungkin kita bisa ambil supaya produk kita itu jauh lebih berkembang dan jauh lebih baik lagi gitu ya. Dalam artian produk kita itu bisa terjual sesuai dengan target yang diharapkan gitu. Yang selanjutnya adalah kita akan berbicara bagaimana sih proses dalam pemasaran tersebut gitu. Kita akan berbicara yang pertama adalah penetapan pernyataan dari misi. Jadi kalau misalnya kita berbicara perusahaan, berbicara produk, berbicara proses gitu ya, kita tentunya harus memahami bahwa ternyata kita perlu menetapkan atau menyatakan tentang apa sih misi kita ke depan, apa sih misi perusahaan kita, seperti itu. Yang kedua, kita juga harus bisa menetapkan sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan kita itu siapa? Sasaran perusahaan kita itu ke arah mana? Gitu ya. Yang ketiga, akan dilakukannya audit pemasaran. Ini pasti ada. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan analisa TOWS atau analisa
SWOT yang kita banyak kenal dari mulai strength, weakness, opportunity, and threat gitu ya. Yang selanjutnya adalah membuat asumsi, menetapkan sasaran pemasaran dan strategi, memperkirakan hasil yang diharapkan, dan identifikasi rencana alternatif. Mungkin itu proses yang bisa kita lakukan dalam proses perencanaan pemasaran tentunya gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan memberikan sedikit contoh ringkas gitu ya dalam perencanaan pemasaran itu seperti apa sih gitu yang memang sesuai dengan standar atau yang bisa kita lakukan supaya ketika melakukan pemasaran itu jauh lebih baik dari target yang kita tetapkan. Yang pertama adalah membuat ringkasan executive summary. Seperti apa sih gitu ya kita bisa melakukan ringkasan eksekutif pemasaran tersebut gitu. Yang kedua adalah menentukan target pemasaran. Yang ketiga adalah menyusun konten strategi pemasaran. Yang keempat menganalisis kompetitor, membuat KPI atau tentang indikator performance gitu ya dari pemasaran tersebut, merencanakan anggaran pemasaran, membuat kegiatan pemasaran, dan tentunya kita perlu direncanakan juga untuk penggunaan marketing tools gitu yang memang mendukung untuk dilakukannya pemasaran yang memang produk kita itu diharapkan jauh lebih dari tujuan yang sebelumnya. Dalam artian mungkin target pertama itu kita menjual produk 100, mungkin setelah kita tentukan anggaran, kita rencanakan dan lain-lain, atau bagaimana memasarkannya dan lain-lain, produk kita itu terjual mungkin dalam 1 bulan lebih dari 500, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita berbicara apa sih sebetulnya hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah menentukan target konsumen, yang kedua membuat tujuan akhir, yang ketiga adalah tentukan kanal pemasaran yang sesuai, membentuk tim, dan tentunya kita perlu membuat yang namanya budget marketing, gitu ya. Nah, proses yang dilakukan ini mungkin tadi sudah dibahas sedikit tentang bagaimana sih proses dalam pemasaran gitu ya. Dan juga hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Nah, berbicara perencanaan, tentunya kita akan didukung juga oleh strateginya, gitu. Strategi yang memang harus kita lakukan supaya dalam pemasaran ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dengan menggunakan beberapa tools, dengan menggunakan beberapa aplikasi, dengan menggunakan beberapa media dan lain-lain yang bisa mendukung atau strategi marketing kita itu bisa berjalan. Yang pertama adalah dengan paid advertising. Dalam artian kita bisa membuat iklan yang berbayar gitu ya. Yang kedua mungkin kita bisa melakukan choose marketing di mana di sini kita bisa melakukan pengiklanan secara berbayar, tetapi hasil yang kita harapkan pun biasanya akan sedikit banyak akan kita donasikan. Yang ketiga, relationship marketing, berarti kita perlu adanya yang namanya hubungan baik dengan beberapa perusahaan, sehingga produk yang kita tawarkan ini kita akan punya banyak relasi gitu terhadap produk yang kita tawarkan, terhadap produk yang kita jual gitu. Yang keempat adalah undercover marketing, di mana berbicara undercover marketing ini lebih kepada kita itu punya produk, tetapi produk itu mungkin bisa kita iklankan, bisa kita jual, asalkan dengan biaya yang mungkin bisa dibilang sangat minim, biaya yang sangat sedikit atau sangat kecil dalam melakukan pengiklanan terhadap produk kita, gitu ya. Yang selanjutnya adalah tentang home atau word of mouth, di mana kalau kita berbicara word of mouth ini lebih kepada kita berbicara dari mulut ke mulut gitu ya. Bagaimana produk ini bagus, disampaikan oleh teman kita, disampaikan oleh orang lain gitu, sehingga orang itu akan mencoba dan tertarik dengan apa yang diucapkan oleh partner kita gitu ya. Ini dengan internet marketing jelas zaman sekarang penting yang namanya internet marketing, dalam artian menggunakan beberapa aplikasi atau platform yang memang mendukung supaya produk kita itu terjual lebih banyak gitu ya. Yang ketujuh adalah transaksional dan yang kedelapan adalah diversity marketing. Diversity marketing ini misalnya saya contohkan
ketika kita datang ke salah satu tempat makan nih, misalnya saya sebutkan produk makanan siap saji misalnya gitu ya. Ketika kita terbiasa memesan daging ayam, nasi dan eh, burger misalnya seperti itu tanpa menggunakan kentang, tetapi ketika kita mungkin berkunjung ke negara lain, mungkin mereka akan melakukan diversity marketing dalam artian mungkin tidak ada nasi yang disajikan, tetapi hanya ada kentang saja. Ya mau tidak mau berarti kita harus uh, apa ya? Harus berusaha untuk yang menyesuaikan dengan kondisi di negara tersebut, dan kita mau tidak mau ya kita harus membeli produk tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang strategi marketing. Kalau kita berbicara strategi marketing dalam artian secara sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu ya. Kita ini akan beberapa good idea makes everything is better gitu ya. Biasanya kita perlu didukung oleh salah satunya software service atau consulting service atau juga financial service, marketing service, designing and personal service. Dimana kalau kita berbicara tentang software service itu lebih kepada sesuatu yang memang bisa digunakan atau aplikasi berbasis seperti cloud gitu ya, yang memang bisa digunakan dengan menggunakan internet seperti kita berbicara email gitu ya, berbicara kalender digital dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah consulting service, di mana biasanya akan membantu perusahaan untuk menemukan solusi agar lebih kompetitif dan lebih ekspektasi gitu, dalam artian perlu adanya konsultasi pelayanan seperti apa sih, mungkin kalau di perbankan biasanya ada ya customer service misalnya seperti itu, atau di tempat lain pun ada yang memang sekarang sudah menggunakan customer service untuk si pelanggan itu boleh untuk berkonsultasi. Yang selanjutnya adalah financial service gitu ya, di mana akan kita perlu gitu ya melakukan yang namanya pengalokasian gitu ya, baik secara pribadi dari keuangan kita ataupun memang dari bisnis kita, di mana pada saat itu kita mampu untuk membiayai segala kepentingan yang dapat memberikan manfaat bagi lini perusahaan tersebut gitu ya. Ini perlunya ada pelayanan terhadap financial service gitu ya, karena memang di sini juga penting baik bagi ownersnya ataupun baik bagi perusahaan tersebut gitu ya. Yang selanjutnya adalah marketing service. Biasanya ini akan membangun kepercayaan konsumen dan menunjukkan bahwa layanan atau jasa yang diberikan ini akan menguntungkan. Ketika misalnya seorang dosen mengajar, dia harus memberikan jasanya atau memberikan pelayanan yang terbaik misalnya untuk mahasiswanya ataupun untuk muridnya, supaya ke depan mungkin akan misalnya bisa jadi diberikan kesempatan untuk memberikan teori lagi, untuk memberikan materi lagi, ataupun untuk menjadi seorang narasumber dan lain-lain. Mungkin itu marketing service yang dimaksud di sini gitu ya, sebagai contoh. Meskipun banyak sebetulnya ya, macam-macam apapun itu bisa menjadi marketing service. Yang penting kita harus membangun kepercayaan terhadap konsumen dan menunjukkan bahwa jasa atau layanan yang kita berikan itu akan menguntungkan. Nah, yang selanjutnya adalah designing. Biasanya sekarang itu perlu gitu ya untuk menampilkan yang namanya pesan atau tentang produk gitu supaya lebih tepat sasaran. Yang selanjutnya adalah personal service. Personal service di sini adalah lebih kepada pelayanan, sehingga ketika kita memberikan pelayanan yang baik, ketika kita memberikan pelayanan yang memuaskan gitu ya, sehingga akan menimbulkan potensi pelanggan itu akan loyal terhadap kita gitu ya, seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang bagaimana ketika kita melihat atau menghadapi tentang kompetitor gitu ya, atau pesaing kita gitu. Bagaimana ketika kita perusahaan itu
kita harus mampu untuk mengidentifikasi siapa pesaing kita gitu ya, bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita, dan bagaimana cara mengantisipasinya gitu. Mungkin bisa dilakukan, Ibu dapat beberapa sumber nih, mungkin yang bisa kita pelajari bersama-sama gitu ya. Boleh kita menganalisa gitu ya dengan cara mungkin yang pertama kita bisa melihat pesaing kita itu seperti apa sih, menggunakan promosinya seperti apa sih, bagaimana harganya sih, bagaimana lokasinya, bagaimana promosinya gitu ya, bagaimana analisa-analisa yang lain. Nah, ini kita perlu perlu menganalisa dari pesaing kita, apa yang mereka lakukan, kita ambil yang baiknya, bisa kita tiru, bisa kita modifikasi ataupun bisa kita ikuti asalkan memang tidak menyalahi aturan gitu ya. Dalam artian itu hanya sekedar untuk kita menganalisa dari kompetitor kita gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita juga setelah melakukan proses kita perlu ada yang namanya perencanaan, menganalisa perencanaan dari mulai bagaimana ketika kita berbicara stakeholder-nya, bagaimana ketika kita berbicara stakeholder-nya gitu loh. Bagaimana ketika kita berbicara tentang karyawannya, bagaimana ketika kita berbicara tentang pelanggannya gitu. Ini pun perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang mendukung itu tidak diperhatikan oleh kita gitu, karena itu akan sangat menjadi satu permasalahan yang mungkin bisa saja akhirnya perusahaan kita itu mengalami penurunan gitu ya, mengalami masa-masa di mana yang tidak diinginkan lah oleh perusahaan gitu ya. Nah, kita juga sebagai orang yang melakukan bisnis, orang yang punya perusahaan, misalnya taruh kata seperti itulah ya, kita perlu mengetahui tentang beberapa model-model bisnis. Mungkin yang sering kita dengar ada model bisnis B2C, ada B2B, ada C2B, ada C2C gitu ya. Dimana kalau kita berbicara B2B, lebih kepada penjualan produk yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumennya gitu ya. Kalau B2C itu lebih kepada dia melakukan pelayanan atau melakukan penjualan, dia lebih kepada perorangan atau secara grup. Atau misalnya kita berbicara C2B, lebih kepada biasanya transaksi ini akan melibatkan konsumen ke perusahaan gitu ya. Untuk C2C ini biasanya kita akan berbicara seperti model bisnis atau di mana customer itu atau si pelanggan itu dapat menjual barang dagangannya terhadap orang lain gitu ya, terhadap konsumen gitu. Kalau kita berbicara contoh dari institusi apa sih? Misalnya kita marketplace gitu ya. Misalnya kita berbicara Shopee, berbicara Bukalapak, berbicara Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Kalau berbicara C2B mungkin kita akan lebih fokus kepada Google AdSense misalnya seperti itu gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau memang sudah cukup? Ini Bu rasa sudah cukup. Jadi kita perlu yang namanya melakukan analisa gitu ya, dari mulai analisa apa sih yang menjadi kendalanya, apa sih yang menjadi permasalahan dan bagaimana solusinya. Mungkin kita bisa berbicara dari data, mungkin kita berbicara dari konsumen ataupun berbicara dari dokumen yang ada. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dalam kita melakukan proses perencanaan dan melakukan analisa perencanaan sehingga akhirnya strategi yang akan kita terapkan dalam melakukan proses pemasaran itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan jauh lebih bagus dan jauh lebih sesuai ekspektasi gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya dan juga diskusi di dalam kelas untuk materi pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian materi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.